Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia Aziza Sulaiman, SSIMT, selaku dosen pengampu mata kuliah literasi media. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ismail Aksan Anugrah dengan NIM 22411020200. Ini akan mempresentasikan perbedaan perbankan syariah dan konvensional sebagai tugas akhir. Namun sebelumnya teman-teman udah pada tahu apa belum terkait perbedaan perbankan syariah dan konvensional? Oke, kalau belum pada tahu, akan saya menjelaskan sedikit tentang perbedaan perbankan syariah dan konvensional. Latar belakang. Meningkatnya minat masyarakat terhadap perbankan syariah, pentingnya memahami perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional membantu dalam memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Meningkatnya minat masyarakat terhadap perbankan syariah, sebuah tren positif. Di era modern ini, geliat perbankan syariah di Indonesia semakin marak. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah nasabah dan produk-produk syariah yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan. Meningkatnya minat masyarakat ini tak lepas dari beberapa faktor, di antaranya, yang pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah. Yang kedua, produk dan layanan perbankan syariah yang semakin beragam dan inovatif. Dan yang ketiga, pendukung pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, di slide ini menjelaskan prinsip dasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Untuk perbankan syariah sendiri, berlandaskan prinsip syariah Islam, melarang adanya riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan haram atau terlarang. Transaksi berdasarkan akad dan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan wadiah. Nah, berdasarkan prinsip syariah Islam artinya, semua kegiatan dan operasionalnya bank harus sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini diawasi oleh DWS atau Dewan Pengawas Syariah yang beranggotakan ulama kompeten. Melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan haram atau terlarang. Untuk riba sendiri, bank syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman atau simpanan. Keuntungan bank dan nasabah diperoleh melalui akad syariah yang adil dan saling menguntungkan. Dan untuk gharar, bank syariah menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi tinggi yang merugikan salah satu pihak. Dan untuk haram, bank syariah tidak membiayai kegiatan bertentangan dengan syariat, seperti perjudian, perdagangan minuman keras, dan pornografi. Transaksi berdasarkan akad dan prinsip syariah. Akad, setiap transaksi di bank syariah memiliki akad yang jelas dan dipahami oleh nasabah. Akad ini mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga terhindar dari perselisihan. Prinsip syariah. Berbagai akad yang digunakan dalam bank syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan wadiah, memiliki prinsip syariah yang mendasarinya. Contohnya prinsip bagi hasil atau mudharabah dan prinsip berbagai keuntungan atau musyarakah. Dan selanjutnya ada bank konvensional, berlandaskan prinsip umum, perbankan menggunakan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan. Transaksi tidak selalu berdasarkan prinsip syariah. Berlandaskan prinsip umum perbankan. Bank konvensional mengikuti aturan dan praktik perbankan yang umum seperti yang diterapkan di kebanyakan negara, menggunakan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan. Bank konvensional mengandalkan bunga atas pinjaman dan memberikan bunga atas simpanan. Keuntungan bank berasal dari selisih bunga pinjaman dan bunga simpanan. Transaksi tidak selalu berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional tidak memiliki batasan syariah dalam bertransaksi. Transaksi dapat dilakukan selama sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Oke, di slide ini menjelaskan produk dan layanan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Yang pertama, produk simpanan.
Bank syariah sendiri adanya tabungan, giro, deposito syariah seperti mudharabah dan wadiah. Sedangkan bank konvensional adanya tabungan, giro, deposito dengan bunga. Untuk yang kedua adanya produk pembiayaan. Dari bank syariah sendiri, produk pembiayaannya ada mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya. Untuk bank konvensional sendiri adanya kredit, KPR, KKB dengan bunga. Dan yang ketiga adanya produk layanan lainnya. Bank syariah seperti adanya infak, sedekah, asuransi syariah. Sedangkan di bank konvensional sendiri, asuransi, layanan, dan investasi. Keuntungan dan bagi hasil antara bank syariah dan bank konvensional. Dari bank syariah sendiri, keuntungan nasabah dari bagi hasil usaha yang dilakukan bank, besarnya bagi hasil tergantung pada akad dan performa usaha, tidak ada jaminan keuntungan pasti. Keuntungan nasabah dari bagi hasil usaha yang dilakukan bank, artinya nasabah menjadi mitra usaha bank dalam membiayai berbagai kegiatannya. Keuntungan yang diperoleh nasabah tergantung pada akad yang disepakati dan performa usaha bank. Besarnya bagi hasil tidak dijamin pasti karena dipengaruhi oleh fluktuasi kondisi ekonomi dan kinerja usaha bank. Hal ini mencerminkan prinsip keuntungan dan risiko yang ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Beberapa akad bagi hasil yang umum digunakan di bank syariah antara lain, yang pertama ada mudharabah. Nasabah menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola dan bank akan berusaha mencari keuntungan dari dana tersebut. Sedangkan musyarakah, nasabah dan bank bermitra untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan proporsi modal yang masing-masing disetorkan. Selanjutnya ada wadiah. Nasabah menitipkan dananya kepada bank untuk dijaga. Bank tidak berhak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usaha dan hanya akan memberikan imbalan jasa kepada nasabah atas jasanya menjaga dana tersebut. Dari bank konvensional sendiri, keuntungan nasabah dari bunga deposito dan selisih bunga kredit besarnya bunga dijamin dan telah ditentukan potensi keuntungan lebih tinggi. Keuntungan nasabah berasal dari bunga, deposito, dan selisih bunga kredit. Deposito adalah produk simpanan di mana nasabah menempatkan dananya untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan bunga atas dana tersebut. Yang kedua ada selisih bunga kredit, adalah keuntungan bank yang diperoleh dari selisih antara bunga yang dikenakan kepada debitur kredit dan bunga yang dibayarkan kepada nasabah deposito. Yang ketiga, besarnya bunga yang diterima nasabah dijamin dan telah ditentukan di awal akad. Hal ini memberikan berbagai kepastian bagi nasabah mengenai keuntungan dan akan diperolehnya. Yang terakhir atau yang keempat, potensi keuntungan di bank konvensional umumnya lebih tinggi dibanding dengan bank syariah. Hal ini dikarenakan bank konvensional tidak terkait oleh prinsip syariah dalam mencari keuntungan. Oke, yang terakhir ada kesimpulan dari materi tersebut. Perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, produk, dan keuntungan. Memilih bank yang tepat tergantung pada kebutuhan dan prinsip individu. Penting untuk memahami akad dan risiko sebelum bertransaksi di bank manapun. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.